Assalamualaikum, halo teman-teman. Sekarang Kak Resa sama Pak Ivan. Pak Ivan ini seseorang yang istimewa karena beliau punya tugas yang sangat mulia, keren banget. Beliau adalah Kepala Balai Taman Nasional Manusela. Nah, mungkin banyak dari teman-teman yang belum dengar atau belum tahu tentang Taman Nasional Manusela. Sekarang saatnya kita cari tahu. Pak Ivan, Ya, boleh Reza. ceritain dong sama teman-teman tentang Taman Nasional Manusela, ada apa aja, keunikannya apa. Ya, Silakan Pak Ivan. ya, teman-teman sekalian, atau saya harus bilang adik-adik? Bebas Pak. Ya. Teman-teman boleh karena mungkin Ya, ada yang dewasa oke, juga. ya, teman-teman. Jadi Taman Nasional Manusela ini adalah salah satu dari 554 kawasan konservasi kurang lebih yang ada di Indonesia. Nah, Taman Manusela itu juga satu-satunya, Taman Nasional Manusela adalah satu-satunya kawasan taman nasional yang ada di Maluku. Taman nasional ini bertujuan untuk melindungi berbagai macam jenis flora, fauna maupun ekosistem. Flora faunanya kurang lebih ada, kalau burung ada 196 jenis. Oh, banyak juga ya, Pak. 23 jenis diantaranya cuma ada di Pulau Seram. 23 jenis itu endemik Seram berarti? Endemik Seram, kita nyebutnya endemik ya. Iya, ya, hanya ada di Pulau Ya. Seram tuh, keren tuh. Kalau tanaman ada ratusan secara umum. Iya. Kalau anggrek dalam data kita sementara ini ada 96. Hmm, hmm. Ada lagi jenis-jenis hutannya yang utama adalah hutan di atas batuan kapur. Oke. Hutan pegunungan di Pegunungan atas kars batuan ya. kapur. Ya. Gunungan Batuan Ya, Kapur. ada juga ekosistem hutan dataran rendah, Mhm, ekosistem dataran berawa, mhm. ekosistem mangrove. Kemudian di dalam gua-gua yang ada di Taman Nasional itu juga ada ekosistem sendiri. Oh. Kita nyebutnya ekosistem gua. Nah, Jadi ini ada bermacam-macam tuh. buat teman-teman, kalau hutan secara umum, dataran rendah, Hmm. dataran tinggi atau rawa, mungkin banyak yang tahu. Kalau ekosistem gua itu seperti apa, Pak Ivan? Ya. Biasanya ada apa aja Ya. gitu? Jadi di ekosistem gua itu ada yang fisik. Ekosistem kan terdiri atas fisik dan biotik ya. Iya, iya. Yang fisiknya pasti apa namanya, bentukan-bentukan. Mhm. Bentukan-bentukan di dalam gua itu ada stalagmit, stalaktit, ada pilar, ada kubah dan sebagainya. Itu lingkungan fisiknya. Oke. Di dalamnya bisa saja ada air, Mhm. aliran air baik yang air terjun ataupun air yang mengalir Kayak mendatar. sungai ya? Iya, Sungai-sungai. dalam gua gitu. Sungai dalam gua, iya. Di dalamnya juga tidak banyak sebetulnya flora fauna, tapi masih ada yang bisa hidup, terutama dari serangga. Oke. Serangga serupa jangkrik, Mhm. golongan kecoa, tapi bukan kecoa yang di rumah ya. Beda ya? Kecoa Cacing, gua. ya beberapa macam cacing. Jadi ya itu ekosistem, karena kan mereka hidup di tempat yang gelap ya. Iya, iya, iya. Jadi tidak banyak yang sebetulnya yang bisa bertahan hidup di situ. Tapi bukan tidak mungkin, makanya ada tuh beberapa jenis serangga yang bisa hidup di situ. Ya. Itu lingkungan sendiri tuh. Ekosistem yang Ekosistem tersendiri sendiri, ya. iya. Nah, Pak Ivan, kalau di Manusela itu kan yang orang banyak tahu ini puncak tertinggi di Maluku ya, adanya di Manusela, yaitu puncak Binaya. Secara umum teman-teman tahulah, apalagi yang suka naik gunung. Ya. Tapi selain Binaya, apa sih hal menarik lain yang kita bisa eksplor di Taman Nasional Manusela ini, Pak Ivan? Jadi tadi kan Manusela ditujukan untuk melindungi flora fauna dan keunikan alam. Mhm. Pasti kan kalau floranya yang kita paling kenal di sini, jadi ikon dari Taman Nasional Manusela itu Kakatua Maluku. Kakatua Maluku. Ya, Bedanya sama kakatua yang lain? Jadi Kakatua Maluku ini dia punya jambul warna jingga, orange. Oh, biasanya kuning ya, yang Ya, banyak kuning. banyak Yang ditemui lain ya. kuning ya. Ah, Dan sebetulnya jambulnya itu nutup. Ada juga jambul yang mirip-mirip warnanya jingga, Kakatua di Sumba, tapi dia ke atas, terbuka gitu terbuka, ya, selalu terbuka. kayak mohawk. Ya, tapi yang ini tidak nutup. Tapi begitu dia beraktivitas, beberapa aktivitas seperti kalau dia sedang bersuara
ataupun memanggil-manggil ya, Mhm, itu mhm. naik tuh Mhm. jambulnya. Nah di situ baru kelihatan warna jingganya. Kalau terbang pun ada nuansa jingga di bawah sayap. Oh, jadi kelihatan ya kalau Ya, kita di bawah jadi- lihat dia terbang itu. Kakatua Maluku ini dikenal sebagai kakatua yang paling cantik katanya. Wah, the best. The best lah. The bestnya. Selain kakatua kita punya juga di faunanya ya, Aha. nuri kepala hitam serang Oke. yang memang cukup langka ya. Mhm, mhm. Dan beberapa macam nuri lah, nuri Maluku, nuri pipi merah, nuri telinga biru. Nah, semua itu kita sebut sebagai burung paru bengkok. Ya, Jadi ya. Taman Nasional Manusela itu adalah surganya burung paru bengkok. Surganya burung paru bengkok Ada ya. 10 jenis di Taman Nasional Manusela. Wow. Jadi buat teman-teman yang suka burung, bird watching ya, Oh, ini destinasi tujuan yang asik buat Ya. dieksplor. Tadi ada 23, ingat tadi ada 23 jenis yang Mhm, mhm. hanya ada di Pulau Seram, dan itu semuanya bisa dilihat di Taman Nasional Manusela. Mhm, mhm. Kemudian ada kalau tumbuhan kita kan yang paling paling menjadi ikon kita adalah Pakis Binaya. Pakis Binaya itu memang ikonik banget ya. Ikon. Jadi di lambang Taman Nasional Manusela itu ada, itu muncul Mhm. Pakis Binaya dan Kakatua Seram. Oke. Nah, Pakis Binaya ini cuman ada di puncak Gunung Binaya. Tidak ada lagi di tempat lain di dunia ini selain di puncak Binaya. Selain di puncak Binaya. Bahkan jadi- di Taman Nasional Manusela tempat lain tidak ada, hanya ada di puncak. Berarti emang spesifik ya, unik banget nih Ya. si Pakis Binaya ini. Terus Pak Ivan, kalau kita bicara tentang Taman Nasional Manusela, tentunya kan nggak lepas dari wilayah penyangga ya, Ya. wilayah penyangga Taman Nasional. Nah, kalau teman-teman main ke sini kan pasti akan melintasi atau singgah di wilayah-wilayah penyangga Ya. ini. Yang menarik dari wilayah penyangga Taman Nasional Manusela ini apa, Pak Ivan? Ya, di beberapa negeri Mhm. masyarakat di desa penyangga itu sudah menjalankan aktivitas ekowisata dengan objek-objek yang luar biasa. Mhm. Jadi ada rumah pohon, Oh, jadi ada iya, rumah pohon. rumah di atas pohon kayu tawang namanya. Aha. Sebetulnya bukan rumah ya, tapi semacam pelataran untuk mengamati burung. Tingginya 45 meter. Iya. Jadi orang wisatawan yang akan mencoba mengamati burung dari atas pelataran tadi ya dikerek Tuh. seperti orang manjat tebing, tapi dia tidak dengan tenaga sendiri. Nanti Ada timnya ya. ada tim dari masyarakat nih semuanya yang mengerek istilahnya Ah. kayak gitu. Dan itu sensasinya luar biasa. Ya. Saya udah nyobain. Jadi- Teman-teman juga mesti. Bukan sekedar mengamati burung, tapi itu uji nyali sebetulnya. Iya, iya, bener banget. Saya kira tidak ada di tempat lain di Indonesia yang seperti itu ya. Ah. Hanya ada di ekowisata di Desa Masiulan, Oke, itu desa penyangga ya. Penyangga. Kemudian ada juga Desa Penyangga Saleman. Mhm. Di situ ada anggota masyarakat, kelompok masyarakat yang menjalankan ekowisata yang basisnya adalah pengamatan kupu-kupu Oh iya, ya. dan serangga. Ya. Jadi Taman Manusela punya beberapa kupu-kupu endemik, salah satunya kupu-kupu Goliat. Kupu-kupu yang golongan kupu-kupu yang paling besar Ya, ya. dari seluruh kupu-kupu. Walaupun bukan yang terbesar, tapi termasuk golongan Termasuk paling yang gede besar. ya. Dia disebut dalam bahasa Inggris bird wing butterfly. Oh. Kupu-kupu sayap burung, makanya karena lebar sayapnya, besar ukurannya itu, makanya disebut seperti itu. Itu menarik tuh buat teman-teman yang suka kupu-kupu karena ada kebun kupu-kupu ya, Ya, di dalam- desa Saleman itu. Dan unik juga lokasinya karena di situ bisa ketemu pantai, ketemu jalur trekking, Dan dan gunung. ketemu gunung. Terus apa lagi Pak Ivan selain itu? Nah, di Desa Saleman juga dia punya objek yang spektakuler, Mhm. yaitu Gua Hatusaka. Hatusaki Ya. itu masuknya dari desa Saleman ya. Ya, jadi itu adalah gua vertikal paling dalam di Indonesia. Mhm. Kedalamannya 377 Oh. meter. Emang kita rekan-rekan kalau ke sini
tidak bisa masuk sampai dasarnya, hanya orang profesional yang bisa. Tapi minimal kalau kita berekowisata ke Taman Nasional, maka kita bisa sampai di mulut guanya. Di atas ya, di mulut di atas. gua. Itu kalau teman-teman ngebayangin, saya pernah ngobrol ya sama tim dari TN juga, itu di bawah itu ada dome yang bisa memuat Tugu Monas. Ya betul. Bisa, jadi Ya. teman-teman bayangin tuh gua dalamnya seperti apa, kemudian ada dome besar, ada kubah, Ruang kubah. ada ruang kubah, di dalamnya tuh Tugu Monas bisa masuk. Jadi luar biasa banget emang. Jadi itu paket komplit ya kalau Ya, komplit, kita berkunjung ke situ ya. Ya. Binaya terpisah ya, Ya, puncak ya. Binaya karena tidak ada di tempat yang sama. Betul, dan perjalanannya juga panjang Beda, ya, iya, ke beda. Binaya. Iya. Pak Ivan, ada yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton ini terkait dengan konservasi, tentang alam Indonesia? Silahkan Pak Ivan sampaikan. Ya, kita di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan di Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem itu punya slogan, ayo ke Taman Nasional. Datang ke Taman Nasional, menikmati Taman Nasional, kemudian sampaikan ke teman-teman halayak luas bahwa kita punya Taman Nasional Manusela yang melindungi berbagai macam keanekaragaman hayati Indonesia bagian timur, burung-burung paro bengkok dan sebagainya. Dengan demikian kita menjadi lebih cinta kepada semua yang kita miliki, kita mau menjaga, dan pada akhirnya kan semuanya bisa lestari. Betul. Jadi Itu, Mas Reza. kita kunjungi, kita kenali, dan kita cintai. Gitu ya, Pak Ivan. Tepat Ayo, sekali. Ayo ke Taman ke Nasional. Itu slogan kita. Sip. Jadi kita tunggu kunjungan teman-teman ke Taman Nasional. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ini kita udah bisa berkegiatan di alam bebas, tentunya dengan penyesuaian ya. Pak Ivan, mudah-mudahan jadi momen-momen menarik. Teman-teman bisa eksplorasi, bisa belajar, bisa bertualang, dan semakin mencintai Indonesia. Terima kasih, Pak Ivan. Terima kasih, Mas Reza. Sama. Dah. Assalamualaikum.